Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, oleh para alim ulama tentang isim domir. Itu antara lain ad-domiru apa ini? Mayukni bihi an mutakallim au mukhatabin au ghaibin. Yang artinya isim domir adalah suatu kata yang terdiri dari mutakallim atau pembicara. Mutakalim itu pembicara, mukhatab atau mukhatab itu orang yang diajak bicara, atau goib orang yang dibicarakan. Nah, lalu ada juga ad-dhamiru huwa ismun mabniyun yadullu ala mutakallimi au mukhatabin au goibin. Nah, yang artinya isim domir adalah isim mabni yang menunjukkan kepada arti mutakalim, mukhatab atau goib. Itu beberapa dalil dari para alim ulama. Dari beberapa pengertian di atas bisa dikatakan bahwa isim domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menunjukkan mutakalim. Pada mutakalim itu menunjukkan kepada kata ganti orang pertama ataupun mukhatab dan goib. Dan juga isim domir berfungsi untuk menggantikan penyebutan kata-kata yang banyak dan menempati kata-kata itu dengan sempurna tanpa merubah makna yang dimaksud. Nah, di sini ada macam-macam isim domir. Secara garis besar, isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Nah, akan tetapi secara keseluruhan terdapat 14 bentuk isim domir dengan fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda sesuai konteksnya dalam kalimat. Nah, di sini itu ada table macam-macam isim domir. Itu ada domir mustatir dan juga ada domir baris. Domir baris itu kata ganti yang tampak dalam pelafadzannya. Nah, lalu kalau domir mustatir itu kata ganti yang tidak tampak dalam pelafadzannya. Nah, di sini ada domir mutasil, yaitu yang artinya mutasil itu bersambung dengan kalimah lain. Dan juga ada munfasil, tidak tersambung dengan kalimah lain. Nah, lalu di domir mustatir itu ada wujud dan jawaz. Wujud itu kata ganti yang wajib disimpan, dan jawaz yaitu kata ganti yang tidak wajib disimpan. Itu ada. Nah, lalu macam-macam isim domir yang dimaksud yaitu yang pertama ada domir baris, yang kedua ada domir mustatir. Domir baris itu munfasil dan muttasil. Nah, menurut istilah para alim ulama ahli nahwu, yaitu domir baris itu adalah kata ganti yang tampak secara jelas dalam pelafazannya, baik ketika berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata lainnya, yaitu munfasil, maupun saat disambung dengan kalimah lainnya muttasil. Jadi dalilnya itu ad-dhamiru al-barizu ma lahu suratun fil lafzi wa yanqasimu ala qismani. Dhamir baris adalah kata ganti yang memiliki bentuk dalam pelafazannya dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu munfasil juga muttasil. Nah, dari pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa jenis domir yang satu ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu domir munfasil dan muttasil. Berikut adalah rumus penggunaan isim domir munfasil ketika rofa. Nah, di sini ada ya seperti yang kita tahulah kata ganti domir itu ya ada lagunya juga kan,
huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, wa, nahnu. Ya pasti kalian juga udah pada tahu lah ya apa itu artinya huwa dan lain-lain. Baik. Untuk membuat contoh kalimat isim domir dalam bahasa Arab, kita dapat menjadikan rumus dalam tabel dalam tabel di atas sebagai pedomannya. Misalnya kita ingin membuat contoh kata ganti untuk orang ketiga, yaitu goib berjumlah lebih dari 2 berjenis laki-laki. Maka menggunakan kata ganti huma jika ingin membuat contoh kata ganti untuk orang kedua, mukhatab. Nah, lalu berjumlah 1 dengan jenis perempuan maka memakai kata ganti dalam bahasa Arab berupa hiya dan seterusnya. Nah, contohnya penggunaan isim domir munfasil ketika rofa itu adalah seperti kalimat fi jamilatun ba'da syai' fi jamilatun ba'da syai' an ba'din. Dari jauh dia agak cantik. Nah, lalu yang kedua itu contohnya ada antalam tahdu toflan tiflan. Kamu bukan lagi anak kecil. Yang ketiga itu contohnya ada huwa yaqussuna ahsabahum. Mereka menceritakan silsilah keluarga mereka. Nah, untuk penggunaan isim domir munfasil, ketika nasab maka memakai rumus dalam tabel berikut. Itu yang pertama itu kata gantinya hu. Hu itu artinya huwa. Ya, hu itu huwa. Dalam kalimat iyahu, kepadanya laki-laki. Lalu yang kedua ada huma. Iyahuma, kepadanya laki-laki. Dua laki-laki. Lalu yang ketiga ada hum. Iyahum, kepadanya mereka laki-laki. Lalu ada hunna, iya kak, ada kuma, ada kum, ada kunna, ada iyani, ni itu kepadaku, menunjukkan kepadaku, menunjukkan kepada diri sendiri. Kalau na, iyana itu menunjukkan kepada kita perempuan. Nah, rumus isim domir adalah rumus isim domir dalam tabel di atas dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan suatu kalimat. Misal, kita ingin menggunakan kata ganti untuk seseorang berjumlah 1 jenis laki-laki. Maka kita harus menggunakan kata ganti berupa iyahu. Jika menghendaki kata ganti untuk laki-laki berjumlah 2, maka yang awalnya iyahu menjadi iyahuma dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh penggunaan isim domir munfasil ketika nasab adalah seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka, kepadamu, punya ke siapa? Yaitu ya Allah, Tuhan kita. Lalu contoh yang kedua yaitu ada Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Nah, lalu ada juga yang ketiga, contoh ketiga, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nah, di sini adapun penggunaan isim domir mutasil ketika rofa itu bisa dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama dahwa yaitu jalasa.
jalasa itu fi'il madi, menunjukkan kepada satu laki-laki. Jalasa Muhammadun fil kursi. Telah duduk siapa? Muhammad fil kursi, di dalam kursi atau pada kursi atau alal kursi. Nah, lalu yang kedua ada huma, jalasa. Nah, yang pertama itu ada jalasa, yang kedua itu ada jalasa. Kalau sanya panjang itu menunjukkan kepada dia duduk laki-laki dua, berarti menunjukkan kepada dua orang laki-laki. Kalau hum itu jalasu alal kursi, ya. Mereka telah duduk di atas kursi. Nah, lalu kalau hiya itu jalasat, menunjukkan kepada perempuan, dia perempuan untuk satu orang. Kalau huma itu jalasata. Nah, di situ ada untuk menunjukkan kepada dua perempuan. Kalau hunna itu jalasna, mereka duduk perempuan, ya. Mereka duduk, menunjukkan kepada mereka perempuan. Kalau anta tinggal ganti jalasta. Kalau antuma ada jalastuma. Kalau antum jalastum. Kalau anti jalasti. Kalau antuma jalastuma. Kalau antunna itu jalastunna, anna jalastu, nahnu jalasna. Ya. Apa ya? Dhamir mutasil mahal rofa adalah kata ganti yang disambung dengan fiil atau kana dan saudaranya. Rumus penggunaan kata ganti ini sama halnya dengan kata ganti sebelumnya. Misal, kita ingin menyusun kalimat dengan kata sifat atau kata kerja untuk jenis laki-laki berjumlah 2, maka kita harus memakai kata berupa jalasa untuk ghaib atau jalastuma untuk mukhatab. Nah, contoh penggunaan isim dhamir mutasil ketika rofa sebagaimana itu qara'tu as-suhfa. Aku sudah membaca koran. Contoh yang kedua ada at-thalibatu najahna. Para siswi sudah lulus. Nah, lalu yang ketiga ada kuntum khairu ummati. Kalian adalah umat yang terbaik. Sekarang perhatikan nih, rumus penggunaan isim dhamir mutasil ketika nasab berikut. Nah, yang pertama itu ada hu. Nasortuhu. Kalau misalkan kita menolongnya, tinggal kita ini aja tambahin hu, ya. Kan awalnya nasortu ditambahkan hu, itu kalau nasortu kan aku menolongnya, kalau tambahkan hu aku menolong dia. Jadi tinggal diganti-ganti, kalau huma ya nasortuhuma, kalau hum nasortuhum, kalau ha nasortuha. Akan tetapi ini tidak diganti ya, di ujungnya itu tetap tu nasortu, mau itu bagi dia laki-laki ataupun dia perempuan, ya. Tinggal ditambahkan aja di ujungnya, ataupun hu, ka, kiku, kum. Kalau ujungnya itu tetap sama, yaitu tu. Nah, kecuali kalau misalkan dia menolongku, itu baru nasoroni, ya. Itu ganti. Nah, lalu dhamir mutasil mahal nasab adalah kata ganti dalam bahasa Arab
yang penggunaannya disambung dengan fiil dan inna beserta saudaranya. Jika disambung dengan fiil, maka kedudukannya adalah maf'ul, yaitu objek. Apabila disambungkan dengan inna, maka berkedudukan menjadi isimnya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh taqaddamal junudu nahwal aduwi wa hasaru. Para tentara itu maju ke arah musuh dan mengepungnya. Taqaddama telah maju. Siapa yang maju? Al-junudu, beberapa tentara, para tentara. Nahwal aduwi, itu ke arah musuh. Wahasoru, dan mengepungnya siapa? Al-junud. Nah, lalu contoh yang kedua itu al-anashidu al-wataniyatu tahuzzuna. Lagu-lagu nasional itu menggertakkan kami. Nah, yang ketiga itu contoh ketiga ada ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, innahum sesungguhnya, mereka, humul mufsidun, mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Sedangkan untuk isim dhamir muttasil, ketika jer ataupun khafad, nah, itu maka memakai rumus berikut. Kalau jer itu, ya sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kata-kata jer itu, huruf jer itu apa aja. Ya, huruf jer itu kalau nggak salah ada 15. Ya. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal kafu, wal lamu, wal wawu, wa huruful qasami, wal wawu, wa ta'u, wal ba'u. Ya. Itu adalah huruf-huruf jer. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu huruf jer, ya, biar nggak salah gitu. Nah, kalau huruf jer itu tinggal kalau misalkan sebelumnya ada huruf jer itu berarti majrur, yang menjadi majrurnya itu harus kasroh, ya seperti ini. Ya, ini kan kalau misalkan langsung ya dilangsungin dengan kata ganti. Kalau dilangsungin dengan kata ganti ya seperti ini, bihi dengannya, atau bihima dengannya laki-laki, dua laki-laki, atau bihim dengan mereka laki-laki, atau biha dengannya perempuan, atau bihima dengannya dua perempuan, atau bihina dengan mereka perempuan, ataupun bika denganmu laki-laki, bikuma denganmu laki-laki, denganmu dua laki-laki, bikum dengan kalian laki-laki, biki tinggal diganti aja, ya tinggal ditambah-tambahin aja, ya. Nah, kata gantinya itu ada ka, ki, ku, ya, kuma, kunna, ada ya, bi denganku. Kalau bi itu denganku, kalau kita itu ada bina, hayya bina, ayo kita gitu. Nah, lalu dhamir mutasil maharjer adalah kata ganti yang disambung dengan kalimah lainnya dalam tempat majrur. Kata ganti ini adalah kalanya disambung dengan isim berkedudukan majrur sebagai mudhof ilaih. Ya. Ini juga sudah disebut dengan dua kalimah ya, berarti sudah disebut dengan, kalau bina itu ya berarti sudah kedudukannya sudah menjadi jar majrur karena ada huruf jar dan juga ada majrurnya. Huruf jarnya apa? Yaitu bi, majrurnya yaitu na, kita. Ya. Nah,
Dan ada kalanya bersambung dengan huruf jar berstatus majrur. Contoh penggunaan isim dhamir muttasil ketika jar adalah al-ilmu lahu fawaiduhu. Ilmu itu memiliki banyak faedah atau fungsi. Nah, lalu yang kedua itu contohnya akhadtu qalamaka minka. Akhadtu telah mengambil siapa aku qalamaka kepada pulpenmu minka darimu. Tak, yang terakhir ada ta'allaman sogiron wa wa'mal bihi kabiron. Belajarlah, ta'allaman, belajarlah siapaman sogiron di waktu kecil, wa'mal dan amalkanlah siapaman bihi dengannya ilmu atau dengannya amal kabiron dengannya waktu di waktu kabiron yang besar. Yaitu ada yang selanjutnya ada domir mustatir. Domir mustatir itu ada wujub dan jawaz. Isim domir mustatir adalah kata ganti yang tidak terlihat dalam penulisannya atau tidak terbaca, kebalikan dari domir bariz. Nah, di sini dalilnya itu ad-dhamiru al-mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tidak memiliki bentuk dalam pelafazannya. Isim dhamir ini itu tidak tampak atau tidak tercatat secara jelas dalam pelafazannya. Akan tetapi tersirat pada suatu fiil dan kehadirannya dapat dijumpai dengan melihat wujud dari fiil itu tersendiri. Nah, lalu ada dua macam isim dhamir mustatir itu. Nah, yang pertama ada dhamir mustatir wujub, yaitu kata ganti yang wajib disimpan. Yang kedua ada dhamir mustatir jawaz, kata ganti yang boleh disimpan dan boleh ditampilkan dalam kalimat. Nah, kata ganti yang wajib disimpan itu dhamir mustatir wujub adalah kata ganti yang tidak dapat digantikan oleh isim dhahir. Kata ganti yang wajib disimpan ini terdapat pada fi'il amr untuk mufrad muzakkar mukhatab. Lalu juga ada fi'il mudhari yang diawali dengan ta khitab wahid. Ya, orang kedua laki-laki, hamzah orang pertama dan nun orang pertama. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada ijlis. Ijlis itu fi'il amr yang artinya duduklah. Memerintahkan ke siapa nih? Ijlis itu memerintahkan kepada kamu laki-laki, menunjukkan anta. Nah, kalau contoh yang kedua itu ada tajlisu, sama menunjukkan kepada anta, kan tetapi beda arti, yaitu apa artinya kamu sedang duduk. Nah, yang ketiga ada contoh ajlisu, menunjukkan kepada diri sendiri, ya, yang artinya aku sedang duduk. Ini fi'il mudhari, ya. Yang terakhir, contoh yang terakhir itu ada najlisu, kita sedang duduk. Ya, kita maupun laki-laki maupun perempuan. Ya. Semua fiil yang terdapat pada tabel di atas memuat isim domir yang wajib disimpan. Tidak boleh ditampakkan dalam pelafazannya. Contoh kata ijlis, duduklah. Itu domir anta yang tersimpan pada fiil tersebut. Tidak boleh ditampilkan. Nah, beda dengan kata
fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari kan itu terlihat. Ada tajlisu, ada ajlisu, ada najlisu. Nah, apabila kita mengatakan ijlis anta, maka kedudukan anta dalam perkataan tersebut bukan sebagai fa'il, melainkan sebagai menjadi taukid aja, penguat ya. Dari isim domir yang berkedudukan sebagai fa'il ya. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan ijlis anta, duduklah kamu, anta kamu ya. Itu anta itu bukan menunjukkan kepada fa'il ya. Karena anta di situ hanya sebagai penguat. Gitu. Nah, adapun domir mustatir jawaz adalah kata ganti yang tempat atau keberadaannya boleh digantikan oleh isim dhahir ataupun domir munfasil. Domir yang seperti ini terdapat pada yang pertama itu ada fi'il madhi dan mudhari, mufrad muzakkar, tapi yang gaib ya. Lalu yang kedua itu ada fi'il madhi dan mudhari untuk mufrad muannas ataupun ghaibah. Nah, penggunaan isim dhamir mustatir jawaz dapat diperhatikan dalam tabel tersebut ya. Yang pertama ada doroba ataupun dorobat. Doroba menunjukkan kepada huwa. Dia telah memukul. Siapa dianya? Yaitu laki-laki. Itu kalau dorobat itu hia, menunjukkan kepada dia telah memukul dia perempuan telah memukul. Kalau fi'il mudhari'nya yaitu yadribu untuk menunjukkan kepada huwanya. Kalau yang hianya yaitu tadribu ya. Dan ada juga apa ya namanya? Itulah. Ya, contoh isim domir supaya lebih menjamkan lagi pemahaman kita tentang isim domir. Coba kita perhatikan beberapa contoh isim domir dalam kalimat Al-Quran tersebut ini. Contoh isim domir dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Nah, penjelasannya khalaqnakum. Nun yang terdapat pada kalimat ini adalah contoh isim domir yang mutasil, yang bersambung, yang menyambung dengan kata lainnya. Yaitu hukumnya yaitu mabni sukun. Bermahal kepada rofa karena menjadi fa-nya subjek. Khalaqnakum, telah diciptakan kita, kum kepada kalian. Kita ini telah diciptakan. Di sini menjadi sudah menjadi fi'il fa'il ya. Khalaqna itu sudah menjadi fi'il fa'il. Kum begitu juga lafaz kum yang termasuk dhamir mutasil, hukumnya mabni sukun. Yang namanya mabni itu tidak bisa diganti ya, tidak bisa diganti. Yang awalnya kum menjadi kuma ataupun kumi ataupun kumu. Yang namanya mabni itu tidak bisa diganti. Mabni sukun bermahal nasab karena menjadi maf'ul bih ya. Fi'il, fa'il, maf'ul ya. Khalaqnakum, telah diciptakan kita, kum pada kalian. Tuh. Lalu contoh isim domir dalam Quran surat Ar-Rum ayat 25 yang berbunyi,
Thumma idza da'akum da'watun minal ardi idza antum takhrujun. Yang artinya kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Quran surat Ar-Rum ayat 25. Mana ini contohnya dari ayat ini, yaitu da'akum. Kata da'a itu merupakan fi'il madi. Da'a yad'u, ya, itu asal kata. Da'a itu merupakan fi'il madi yang memuat dhamir mustatir, jawaz dan berkedudukan sebagai fa'il. Sedangkan lafazkum adalah objeknya, maf'ul bih, yang berupa dhamir munfasil. Nah, antum, lafaz antum ini merupakan dhamir munfasil terpisah dari kata lainnya. Hukumnya itu yaitu mabni sukun bermahal rafa sebab menjadi mubtada. Ya. Tsumma idza da'akum. Ya. Kemudian apabila, nah lalu ada contoh lagi dari si dhamir dalam Quran surat Isra ayat 14 yang berbunyi Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiban. Ya. Yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran surat Al-Isra ayat 14. Itu di sini apa? Contohnya itu Iqra fil amr. Iqra bacalah. Fil amr ini itu hukumnya itu mabni apa? Mabni sukun dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub, wajib disimpan takdirnya yaitu anta. Nah, lalu kesimpulannya yang terakhir itu penjelasan tentang isim dhamir kata ganti bahasa Arab yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi dua macam. Nah, yaitu kata ganti yang tampak dhamir baris dan kata ganti yang tersimpan dhamir mustatir. Lalu juga terdapat dua macam isim dhamir yang tampak dalam pelafazannya, yaitu kata ganti yang disambung dengan kalimah lain mutasil dan kata ganti berdiri sendiri munfas. Demikian dengan kata ganti yang tersimpan yaitu dhamir mustatir, ada yang wajib tersimpan mustatir wujub dan ada juga yang boleh disimpan dan boleh ditampakkan yaitu mustatir jawaz. Dalam prakteknya isim dhamir yang disambung dengan kata lainnya mutasil tidak dapat berada di awal kalimat dan tidak bisa terjatuh setelah ilah. Kebalikan dari dhamir munfasil yang bisa diletakkan pada awal kalimat dan dapat bersanding dengan ilah. Dan untuk isim dhamir yang wajib disimpan yaitu mustatir wujub, kedudukannya tidak dapat digantikan baik oleh isim dhahir maupun dhamir munfasil. Adapun isim dhamir yang boleh disimpan dan ditambahkan mustatir jawaz, itu sebaliknya dhamir mustatir wujub yang keberadaannya bisa digantikan baik oleh isim dhahir ataupun dengan dhamir munfasil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya presentasi pada malam hari ini menjelaskan tentang isim dhamir. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang ingin bertanya ataupun apa yang kita diskusikan, ayo sok mangga. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan isim dhamir ya atau kata ganti. Ini yang presentasi MUI sendiri doang.
Iya, Pak. Gimana? Bisa dipahami, Laila? Kalau emang ada yang kurang paham, boleh ditanyakan saya. Lintang? Gimana Abdul Aziz? Ada nggak ini orangnya? Ada Ada, Pak. Pak, ada. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Insya Insya Allah Allah, Pak. Pak. Yakin ditanya siap? Yakin ditanya siap? Mungkin udah siap, Pak, kalau misalnya ditanya. Insya Insya Allah Allah tidak tidak, Pak. Pak. Tuh kan apalagi Lintang, Pak. Lintang mah ada jago dia. La La ilaha ilaha Yang ngetang. illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Lintang, sudah paham? Sudah, Pak, kata ya. Dia udah di luar otak, Pak. Insya Allah sedikit paham, Pak. Udah Lintang screenshotin sih. Nanti Lintang mau pelajarin lagi, Pak. Coba dong liatin screenshotannya. Oke, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Muiz ya terkait dengan isim domir ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di kelas ya. Tapi sedikit gambaran tadi, isim domir adalah kata ganti ya di dalam bahasa Arab. Ada 14 ya, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu ya. Dan isim domir terbagi menjadi dua tadi. Ada apa aja tadi? Ada mustatir dan ada apa tadi Muiz? Fasil. Bukan. Ujub. Apa Laila? Domir baris kan, Pak, Pak. Ada mutasil sama munfasil kan materi. Bukan yang itu. Bukan. Apa tadi? Isim domir terbagi menjadi dua. Mukhatab. Bukan. Apa tadi? Isim domir terbagi menjadi dua, baris dan mustatir ya. Baris dan mustatir. Mustatir. Ya, baris dan mustatir. Baris itu yang nampak ya di dalam lafaznya. Sedangkan mustatir itu yang tersembunyi ya, tidak dinampakkan. Baris itu terbagi menjadi dua tadi, ada muttasil yang domirnya bersambung, ada munfasil. Munfasil itu berpisah ya. Kemudian mustatir terbagi menjadi dua,
ada wujuban, ada apa satu lagi? Kenapa Pak? Mustatir terbagi menjadi dua. Apa aja? Ada wujub dan ada apa tadi ya? Ada wujuban, ada jawazan ya. Jawab Pak. Ya, jawazan. Wujuban itu wajib disembunyikan. Kalau jawazan itu boleh disembunyikan dan boleh tidak ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di kelas ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Siapa? Sampai di sini. Bapak, jadi minggu besok itu bahas yang ini lagi apa ada presentasi baru? Presentasi. Buat tanya. Tapi sekilas nanti saya bahas tentang ini. Baik Bapak. Minggu depan siapa? Lintang Pak. Sama Laila. Tentang sama Ajis Laila. kan belum Pak. Ajis kan harusnya sama Muing, tapi Muing sendiri. Ajis Aji sendiri berarti. Pak berarti. Lintang sama Laila aja Pak. Oh ya udahlah. Ya pokoknya siapa aja di minggu depan presentasi ya. Oke Oke Pak. Pak. Nanti sambil saya bahas terkait dengan isim domir ya. Oke. Masih ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak pada kita cukupkan perkuliahan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita cukupkan perkuliahan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih semuanya. Syukron kasihan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.